Bab 151. Katakan, ingin gaya apa? Peringkat jenius super. Orang yang datang adalah temannya Jenny Lu. Sebenarnya gadis berbaju hijau ini sudah lama datang ke kota pembatas dunia, tapi dia tidak muncul. Itu memang ide Mileye. Memberi kejutan untuk Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Modili menatap gadis berbaju hijau dengan dingin, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Gadis berbaju hijau sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dia menekan pelan jarinya ke depan. Tekanan ini tepat di ujung tombak. Ledakan. Tombak panjang itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, Modili terlempar sejauh 10 kaki dengan tombaknya. Modili melirik tombak yang bergetar hebat di tangannya, dan pada saat ini, ada tatapan bermartabat di matanya. Baru akan mengambil tindakan lagi, tetua berjubah putih muncul tidak jauh dari gadis berbaju hijau. Dia merupakan wali dari Lembaga Umum Akademi Changmu Benua Dewa Dataran Tengah. Tetua berjubah putih melirik gadis berbaju hijau, "Bisakah kamu memberi muka pada Akademi Changmu? Akademi Changmu akan berterima kasih di masa depan." Gadis berbaju hijau melirik tetua berjubah putih dan tersenyum, "Bisakah kamu memberiku muka?" Mata tetua berjubah putih sedikit menyipit, "Yang mulia tidak memberi muka." Gadis berbaju hijau sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Kenapa kau mengancamku?" Mengatakan itu, dia menunjuk ke tetua berjubah putih, "Jika kamu memiliki kemampuan, pukul aku. Ayo." Mendengar itu, tetua berjubah putih mengepalkan tangan kanannya perlahan. Dia secara alami ingin melakukannya, tetapi ketika dia berpikir bahwa gadis berbaju hijau itu berada di peringkat jenius super, dia tidak berani melakukannya. Peringkat jenius super, tidak diragukan lagi sangat sulit untuk masuk dalam peringkat ini. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk. Mereka yang bisa masuk pada dasarnya didukung oleh kekuatan dan pendukung besar, biarpun tidak bisa yakin 100%, tapi setidaknya 90% dari mereka pasti memiliki pendukung kuat. Dan aturan benua Dewa Dataran Tengah adalah bahwa jika generasi muda bersaing, generasi yang lebih tua tidak dapat mengambil tindakan, setidaknya tidak bisa secara terang-terangan. Jika tidak, maka dinyatakan melanggar aturan. Dan jika dia menembak, kemungkinan besar akan membuat musuh bagi Akademi Changmu, dan itu adalah musuh yang sangat kuat. Wajah tetua berjubah putih sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka Mileye akan berteman dengan begitu banyak bakat dari benua Dewa Dataran Tengah, dan orang-orang ini rela hidup dan mati bersama Mileye. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Akademi Changmu maupun dunia kegelapan. Pada saat ini, tetua berjubah putih tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan di depan Mileye, sudah ada lebih dari 20 mayat pria berbaju hitam. Darah di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang Mileye. Awalnya, dia ingin Modili menahan Mileye, tetapi sekarang tampaknya rencana ini sia-sia. Tetua berjubah putih melirik ke langit yang jauh, itu hanya setengah jam sebelum fajar. Berjuang keras. Tetua berjubah putih menoleh ke kanan, tembak. Ada keheningan sesaat, dan sebuah pisau panjang tiba-tiba keluar dari kegelapan malam, menunjuk langsung ke Mileye. Gadis berbaju hijau melirik pisau panjang itu, dan tidak berniat untuk menembak. Dia memang juga tidak bisa menembak, karena Modili di samping sedang menatapnya. Di sisi lain, Mileye tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, dia menikam dengan pedang ke kanan. Bang! Pedang panjang itu tiba-tiba berhenti, namun momentum pada pisau itu tidak hilang. Tak hanya itu, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye bergetar hebat.
Mileye memutar tangan kanannya dengan lembut, dan aliran jiwa pedang dan pertarungan jiwa langsung mengalir ke pedang keindahan spiritual. Saat berikutnya, pisau besar itu langsung terlempar ke tanah, tetapi saat berikutnya, sebuah tangan tiba-tiba meraih gagang pisau. Dalam sekejap mata, pisau besar itu menebas di bagian atas kepala Mileye. Mileye mengangkat pedangnya dan menusukkannya langsung ke bilah pisau besar itu. Bang! Mileye mundur 10 kaki dengan pedangnya. Tepat saat Mileye berhenti, pisau besar itu menebas ke bagian atas kepalanya lagi, dan itu menebas dengan potensi untuk membuka gunung dan membelah bumi. Mileye mundur selangkah. Saat berikutnya, tanah di bawah kakinya langsung retak, dan dia sendiri bergegas maju dengan pedangnya. Pedang terhunus. Pisau dan pedang bertabrakan lagi. Bang! Tanah di sekitar Mileye yang terbelah lebih dari 10 meter, dan dia sendiri mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap. Setelah Mileye berhenti, dia mendongak, tidak jauh di depannya. Seorang pria berambut panjang berlari ke arahnya dengan pisau besar. Rambut pria itu sangat panjang, mencapai pinggangnya, dan ada banyak rantai besi hitam melilit lengannya. Dia menatap Mileye, matanya dingin, tanpa jejak emosi. Di sisi lain, seseorang telah bergegas menuju Hans Ling dan yang lainnya. Melihat pemandangan itu, tetua berjubah putih yang tak jauh dari situ, perlahan mengepalkan tangan kanannya. Apakah ada perubahan? Saat pikiran ini muncul di benaknya, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Hans Ling dan yang lainnya. Pria itu 60% sampai 70% mirip dengan Hans Ling. Melihat para pembunuh menyerang, pria itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, lengannya langsung terbakar. Saat berikutnya, pria itu memukul tanah. Bang! Bumi retak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, gelombang api mengerikan berguncang di lapangan, dan dua pria berbaju hitam di depan langsung ditelan gelombang api ini, sementara yang lainnya mundur terus. Pria itu berdiri, dia melirik Hans Ling di belakangnya, lalu berbalik untuk melihat Mileye. Pada saat ini, pria dengan pisau besar sudah bergegas di depan Mileye. Tebasan lain. Teknik pisau pria berambut gondrong ini sangat sederhana, tanpa gerakan yang mewah, tetapi setiap pisau sangat mendominasi, seperti tombak menyapu ribuan prajurit. Alih-alih mundur, Mileye maju, dia maju selangkah dan menusuk dengan pedang. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini, seperti pedang besar pria berambut panjang, tidak memiliki gerakan yang bagus, tetapi ketika pedangnya muncul, gadis berbaju hijau tidak jauh dan pria di depan sebelah kanan Hans Ling sedikit menyipitkan matanya dan ada jejak kehikmatan. Sebuah pedang. Sebuah pisau. Keduanya bertemu lagi dengan cara yang paling kejam. Bang! Mileye langsung mundur 10 kaki, dan pria berambut panjang di kejauhan juga langsung mundur 10 kaki. Namun, begitu dia berhenti, pisau besar di tangannya langsung retak, berubah menjadi tumpukan bubuk yang berserakan di tanah, dan lengannya telah retak menjadi jaring laba-laba, dan darahnya meluap. Pria berambut panjang itu menatap Mileye, tangan kanannya perlahan mengepal, dan hendak menembak lagi, tetapi pada saat ini, para pembunuh di sekitarnya tiba-tiba surut seperti air pasang. Sudah fajar. Melihat pemandangan ini, Nadia Jiang dan yang lainnya di tembok kota tiba-tiba menjadi rileks. Saat fajar, kekuatan tempur para pembunuh itu akan turun banyak, dan pada saat ini, para prajurit elit ini akan dapat melawan mereka. Tentu saja, harus menang dalam jumlah. Dan jika itu di malam hari, tidak akan ada perkelahian sama sekali, hanya ada pembantaian. Langit semakin cerah dan terang, dan segera semuanya menjadi cerah.
Di seberang Mileye dan yang lainnya, hanya tersisa 4 orang. Tetua berjubah putih, pria berambut panjang, Modili, dan seorang pria paruh baya berjubah hitam yang telah menahan Jenny Lu sebelumnya. Tetua berjubah putih menatap Mileye dengan dingin, "Mau main? Aku, Akademi Changmu, akan bersenang-senang dengan kalian. Kita lihat siapa yang tidak sanggup lagi bermain duluan." Setelah itu, keempatnya berbalik dan pergi. Mileye menunduk dan melirik lengan kanannya. Pada saat ini, lengan kanannya telah kehilangan rasa. Dia tidak begitu santai dalam beberapa konfrontasi dengan pria berambut panjang tadi. Sebenarnya, ini normal. Akademi Changmu pasti tahu tentang kekuatannya saat ini. Bagaimana mungkin yang dipanggil pihak lain itu adalah orang biasa? Mereka yang datang akan lebih kuat. Kali ini Akademi Changmu dan dunia kegelapan siap membunuhnya. Pada saat ini, gadis berbaju hijau di kejauhan tiba-tiba berjalan di depan Jenny Lu, dan kemudian, di mata banyak orang, dia tiba-tiba memeluk Jenny Lu dan mencium Jenny Lu dengan ganas. Ciuman itu bukan wajah, tapi mulut. Melihat adegan ini, Mileye dan yang lainnya tercengang. Gadis berbaju hijau melepaskan Jenny Lu dan tersenyum, "Sayang, apakah kamu merindukanku?" Jenny Lu melirik gadis berbaju hijau, "Ada begitu banyak pria, tetapi kamu harus menyukai wanita, ada yang salah dengan otakmu." Mileye. Gadis berbaju hijau tersenyum pahit, "Sebenarnya wanita dan wanita juga sangat menyenangkan, hehe." Di samping, Mileye menggelengkan kepalanya, "Wanita ini tidak biasa." Pada saat ini, gadis berbaju hijau menatap Mileye dan yang lainnya, "Teman barumu." Jenny Lu mengangguk. Gadis berbaju hijau melirik Mileye, "Kultivasi ganda pedang dan seni bela diri, itu tidak benar. Dia juga melatih tubuh fisik, 3 kultivasi, lumayan, tapi sayangnya dia hanya master Tao pedang. Jika itu master pedang, tidak apa-apa untuk pergi ke benua Dewa Dataran Tengah untuk mengadu nasib." Mendengar ini, wajah Jenny Lu menjadi sedikit bermartabat. Sebenarnya, hanya dia yang tahu apa yang dimaksud gadis berbaju hijau dengan mengadu nasib. Itu bukan mengadu nasib biasa. Pada saat ini, Nadia Jiang membawa sekelompok prajurit ke depan Mileye dan yang lainnya. Saat melihat mayat prajurit kerajaan Jiang di samping Mileye, Nadia Jiang tanpa ekspresi. Prajurit di depannya ini semuanya adalah prajurit elit kerajaan Jiang. Mereka telah menempuh bahaya kematian berkali-kali untuk kerajaan Jiang. Setelah beberapa saat, Nadia Jiang berkata dengan lembut, "Bawa kembali untuk penguburan yang agung. Anggota keluarga mereka harus dirawat baik-baik tanpa ada kekhawatiran dalam hidup mereka." Segera, para prajurit di belakangnya mengambil mayat-mayat di tanah. Nadia Jiang menatap Mileye. Mileye sebenarnya memiliki banyak luka di tubuhnya, dan beberapa goresan di wajahnya. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus berhati-hati, para pembunuh itu kemungkinan besar akan menargetkanmu." Nadia Jiang berbisik, "Ayahku telah mengirim 300 pengawal siap mati dari istana. 300 ini semuanya adalah elit yang diam-diam dikembangkan oleh kerajaan Jiang. Mereka akan bertanggung jawab atas keselamatanku siang dan malam." Mileye mengangguk, "Itu bagus." Setelah berbicara, dia berbalik dan melirik Hans Ling dan yang lainnya. Pada saat ini, aura Hans Ling dan yang lainnya semakin kuat, tetapi setidaknya butuh 2 hari untuk menerobos ke alam harmoni dewa. 2 hari. Dan dalam 2 hari ini, Mileye dan Jenny Lu tidak bisa pergi setengah langkah. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap pria yang sedang menatap Hans Ling. "Siapa namamu?" Pria itu melirik Mileye, "Yanor Ling, kakak sepupunya Hans Ling." Mileye berkata dengan lembut, "Terima kasih."
Yanorling menggelengkan kepalanya. Aku yang harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, adikku yang tidak berguna ini mungkin akan mati. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Akademi Changmu dan dunia kegelapan mungkin akan ada gerakan baru. Mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya pada gadis berbaju hijau dan Yanorling. Terima kasih. Yanorling sedikit mengangguk. Dia secara alami ingin tinggal. Kali ini dia datang untuk Hansling. Di sisi lain, gadis berbaju hijau tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Aku membuat satu tembakan. Itu sangat mahal. Kamu membiarkan aku tinggal. Dengan apa kamu akan membayar aku?" Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. "Kamu juga sangat tampan, hehe." Mileye berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan serius, "Katakan padaku, pose apa yang kamu inginkan, aku pasti akan bekerja sama denganmu." Gadis berbaju hijau bersambung.